pagi-pagi. Mari saksikan keindahan alamku. Kabupaten Kepulauan Aro merupakan wilayah yang terletak pada Provinsi Maluku yang mempunyai kurang lebih 500 pulau yang di dalamnya terdapat 187 pulau berpenghuni. Kepulauan Aro merupakan salah satu area kaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Kepulauan Aro memiliki 832 gugus pulau dengan total luas daratan 800.000 hektar hak yang dikelilingi dengan 4 juta hak laut daratan dan selat. Di dalamnya terdapat 156.000 hektar mangrove, 550.000 hak hutan tropis daratan rendah, 22.000 hektar padang savana, 19.000 hak padang lamun, dan 53.000 hak terumbu karang. Selamat datang di bumi Jargaria. Salah satu hasil hutan di Kabupaten Kepulauan Aro yaitu pohon sagu. Pohon sagu berbentuk seperti pohon panel dan tumbuh di daerah dengan kadar air tinggi seperti rawa-rawa atau tepi sungai. Setiap pohon sagu dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 450 kg sagu basah. Tepung sagu memiliki karakter fisik yang mirip dengan tepung tapioka. Pohon sagu dapat menghasilkan tepung sagu yang dijadikan sebagai makanan pokok dan juga makanan tradisional di daerah Maluku, terkhususnya Kabupaten Kepulauan Aro. Di Kabupaten Kepulauan Aro, tepung sagu diolah menjadi beberapa makanan tradisional yaitu papeda, jepa-jepa, dan sinoli. Hasil hutan di Kabupaten Kepulauan Aro, contohnya kasbi. Di Kabupaten Kepulauan Aro, salah satu hasil hutan yang dapat dimanfaatkan adalah kasbi atau lebih dikenal dengan nama singkong dalam bahasa Indonesia. Kasbi atau singkong merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak ditemukan di daerah Kabupaten Kepulauan Aro. Proses pengolahan kasbi atau singkong dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengolahan tepung sagu. Kasbi atau singkong dipanen dengan cara memotong batang pohon kasbi atau singkong yang sudah cukup umur, lalu batangnya diparut untuk mengambil bagian dalamnya yang mengandung tepung. Tepung dari kasbi atau singkong bisa diproses menjadi berbagai produk seperti makanan tradisional. Masyarakat setempat juga mengelola kasbi menjadi makanan tradisional seperti itu. Tepung sagu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan makanan seperti kue dan sagu lempeng yang dibuat selembar tipis yang sering dibuat dengan cara dibakar atau dipanggang. Pengolahan sebagai pangan alternatif selain diolah menjadi makanan utama, kasbi atau singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan pangan alternatif, terutama dalam situasi krisis pangan atau sebagai bahan makanan yang lebih tahan lama. Pengolahan kasbi di Kabupaten Kepulauan Aro masih cukup tradisional, namun juga ada peluang untuk pengembangan industri olahan yang lebih modern untuk memperluas pasarnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil hutan di Kabupaten Kepulauan Aro, di mana salah satunya adalah kayu.
Kayu di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki banyak fungsi bagi masyarakat dan dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat. Rumah dan perahu. Kayu menjadi bahan utama untuk membangun rumah tradisional dan perahu yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Peralatan rumah tangga. Kayu digunakan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan alat masak. Kerajinan tangan. Kayu diukir menjadi berbagai kerajinan tangan tradisional seperti patung, ukiran, dan perhiasan yang menjadi sumber penghidupan dan warisan budaya orang Aru. Bahan bakar. Kayu merupakan sumber energi utama untuk memasak dan menghangatkan rumah terutama di daerah pedesaan. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan wilayah dan gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk sebuah kesatuan wilayah adat Jargaria yang memiliki arti bumi atau tanah Aru dengan dua komunitas adat yaitu Ursia dan Urlima. Kepulauan Aru yang terdiri dari kurang lebih 500 pulau yang di dalamnya terdapat 187 pulau berpenghuni. Semua wilayah tanah adatnya sudah dibagi habis sejak zaman leluhur mereka antara desa maupun marga atau klan. Pembagian wilayah tanah adat di Kepulauan Aru bertujuan untuk setiap masyarakat Kepulauan Aru dalam desa atau marga menjaga dan melindungi petuanan atau hak wilayahnya serta melestarikan adat dan budaya yang telah lahir dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dari generasi ke generasi. Tradisi Turdauk masyarakat Marafinfen dan Popjetur. Tradisi ini dikenal dengan tradisi berburu sambil membakar hutan. Tradisi ini biasanya dilangsungkan pada bulan Oktober yang melibatkan beberapa desa yang berdekatan langsung dengan masyarakat Marafinfen dan Popjetur sebagai bentuk kekeluargaan antar sesama orang Aru yang sudah terbangun sejak dahulu hingga sekarang. Tanah adat di Kepulauan Aru, khususnya di Desa Wangil, merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Tanah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya, spiritual, dan sosial yang sangat mendalam. Masyarakat adat di Desa Wangil biasanya mengelola tanah tersebut berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini mencakup aturan-aturan tentang kepemilikan, penggunaan, dan pelestarian sumber daya alam. Di Desa Wangil, tanah adat seringkali digunakan untuk berbagai keperluan, seperti zona spiritual. Beberapa area mungkin dianggap sakral dan digunakan untuk upacara adat atau pemujaan leluhur. Pelestarian alam, masyarakat adat memiliki aturan yang melarang eksploitasi berlebihan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di Kepulauan Aru, masyarakat adat memiliki keterikatan yang sangat erat dengan tanah, hutan, dan laut. Karena di sana masyarakat adat menggantungkan hidup mereka, di mana ketika musim barat, masyarakat akan pergi berburu ke hutan, dan ketika musim timur, masyarakat akan kembali beramu ke laut.